Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Proyek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tahun 2009 merupakan tahun yang tidak bisa Mbak Yayu lupakan. Saat itu, ia yang baru saja lulus SMA diajak bibinya untuk bekerja di rumah tetangga majikannya, yang sebut saja Ko Amin, sebagai babysitter. Karena sewaktu itu ia gengsi dengan ijazah SMA-nya, Yayu kemudian memilih untuk menolak tawaran sang bibi dan lalu bekerja sebagai buruh pabrik borongan di kampung. Tidak berselang lama, mungkin sekitar 3 bulan, Yayu kembali dihubungi oleh bibinya yang kini tawarannya itu cukup menggiurkan. "Yayu, masa kamu gak mau sih kerja di tempat Ko Amin itu? Gajinya sekarang 1,2 juta loh. Itu sudah bersih untuk kamu yuk. Kerjanya cuma urusin anak aja kok. Lagi pula di sana kamu itu gak terlalu capek nyapu, ngepel, setrika, cuci baju, masak dan lain-lain. Karena sudah ada Mbok Ina dan Parti, pembantu harian yang pulang setiap hari untuk mengcover pekerjaan itu. Coba deh kamu pikirkan lagi yuk," ucap bibi Yayu di seberang sana. "Oh Yayu, asal kamu tahu aja, rumah majikan bibi itu cuma berselang 3 rumah dari rumah Ko Amin. Jadi kamu gak perlu takut kalau misalnya kamu kenapa-napa di rumah Ko Amin. Kamu bisa cari bibi di rumah majikan bibi," sambung bibi Murni di telepon sebelum ia mengakhiri teleponnya. Mendengar gaji berikut pekerjaannya yang hanya mengurus anak kecil, rupa-rupanya membuat Yayu cukup tergiur kali ini. Ia membandingkan pendapatannya di kampung dan di kota sebagai babysitter bisa 2 kali lipatnya. Yayu pun berpikir jika ia tinggal dekat dengan bibinya, jadi kalaupun ada apa-apa, ia bisa dengan mudah menemui sang bibi. Singkat cerita, di akhir bulan November, akhirnya Yayu menerima ajakan dari bibi Murni. Ia lalu dijemput oleh bibi Murni di terminal dan sehari dibawa menginap di rumah majikan sang bibi. Begitu Yayu sampai di klaster perumahan elit kawasan Kelapa Gading, mata Yayu terpana melihat sejauh mata memandang perumahan mewah bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar besar di sekelilingnya. Yayu, kok ngelamun aja kamu yuk?" tanya bibi Murni mengagetkan Yayu. Yayu yang terhenyak lalu menjelaskan kepada bibinya jika ia benar-benar terpana melihat rumah-rumah mewah di sana. Maklum saja, selama ia tinggal di kampung, Yayu belum pernah sama sekali menginjakan kaki di kota Jakarta. "Apa nggak capek, Bi, urusin rumah yang besar-besar ini sendirian?" tanya Yayu polos. "Pertanyaan kamu ini loh, kok ada-ada saja yuk? Ya jelas capek lah kalau dikerjain sendirian. Wong majikan bibi saja sudah memperkerjakan 3 orang PRT untuk mengurusi rumah, 2 orang untuk urus rumah bagian dalam, dan 1 orang khusus bagian luarnya, termasuk urus hewan peliharaan dan kolam renang," jawab bibinya. Sang bibi pun menjelaskan jika di rumah calon majikannya itu juga sama memiliki 2 ekor anjing. Seketika raut wajah gusar terlihat di wajah Yayu mendengar calon majikannya itu memiliki hewan peliharaan anjing, yang mana ia sendiri takut dengan anjing. Seperti sudah mengerti perasaan keponakannya itu, bibi Murni pun menjelaskan jika 2 ekor anjing di rumah Ko Amin adalah tipe jenis anjing kecil yang lucu dan tidak menggigit. Awalnya pasti takut, sama seperti bibi Murni yang takut dengan anjing, namun lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Dan anjing sebenarnya adalah hewan peliharaan yang setia. Bibi Murni pun menjelaskan jika ia tidak perlu khawatir yang mengurus hewan peliharaan di rumah Ko Amin adalah suami dari Mbok Ina.
Sekaligus ia merangkap sebagai supir. Saat di rumah majikan Bik Murni, Yayu sempat diperkenalkan kepada majikannya dan dua teman PRT-nya di sana. Begitu Yayu menyebutkan akan tinggal di rumah Ko Amin, salah satu PRT yang sebut saja namanya Yati langsung ikut berkomentar. "Loh, kamu gak salah mau tinggal di rumah Ko Amin? Kan rumah Ko Amin..." Belum sampai selesai Yati berbicara, tiba-tiba Bibi Murni menyalah ucapan teman sepekerjaannya itu. "Ko Amin kan rumahnya besar maksudnya. Tapi Yayu kan sudah dengar toh penjelasan Bibi tentang rumah Ko Amin barusan," tanya Bik Murni seakan mencoba meyakinkan keponakannya itu. Sambil matanya ia kedap-kedipkan kepada Yati. Beruntung saat Bik Murni memberi isyarat tubuh kepada Yati, Yayu tidak melihat. Mengerti akan apa yang dimaksud oleh Bibi Murni, Yayu hanya manggut-manggut saja. Tiba keesokan harinya, Yayu lalu diantarkan ke rumah Ko Amin saat pagi hari. Baru saja Yayu menginjakkan kaki di depan gerbang rumah Ko Amin, muncul desiran angin di tengkuk Yayu yang seketika membuat Yayu merinding. Tiba-tiba Yayu pun samar-samar mendengar suara yang berbisik di telinganya. "Tolong, tolong." Yayu seketika langsung menengok ke sekelilingnya, namun tidak nampak ada siapapun kecuali Bik Murni. "Bibi, tadi ngomong apa? Tolong?" tanya Yayu heran. "Ah, ngaco. Bibi gak ngomong apa-apa tuh. Kamu salah dengar kali," jawab Bik Murni sambil agak terkekeh. Begitu pintu gerbang dibuka, mereka berdua langsung disambut dengan gonggongan kedua anjing milik Ko Amin. "Silahkan masuk saja ke dalam, Mbak Murni. Bapak sudah menunggu di dalam. Ngomong-ngomong, ini toh saudaramu itu yang dari kampung. Semoga saja betah ya kerja di sini," sambut hangat Mbok Ina sambil mempersilahkan masuk. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan Ko Amin dan istrinya Cik Linda. Setelah cukup berbasa-basi di antara mereka, Bik Murni segera pamit undur diri dari rumah Ko Amin. Sedangkan Yayu langsung diajak Cik Linda berkeliling rumah mewahnya yang ternyata memiliki 2 lantai. Cik Linda mengatakan jika Yayu akan mengurusi kedua anaknya yaitu Davin 9 tahun, Cherry 7 tahun. "Tugas utama kamu urus kedua anak saja Yayu. Mereka bangun pagi ke sekolah, kamu siapkan makanannya, kamu mandikan, siapkan bajunya. Ya kurang lebihnya seperti itulah Yayu. Kamu bisa mengira-ngira sendiri job desk untuk menjaga anak seperti apa. Jika kedua anak saya sedang sekolah, kamu bisa ikut membantu-bantu tugas Parti dan Mbok Ina di rumah ini," ucap Cik Linda dengan senyum ramahnya kepada Yayu. Yayu kemudian dikenalkan kepada Mbok Ina, Pak Syakir, suami Mbok Ina, dan Parti, anak dari Mbok Ina, serta Pak Syakir, yang ditafsir mungkin seusia dengan Yayu. Parti langsung mengajak Yayu ke kamarnya yang ada di lantai 1 sambil membantu membawakan barang-barang Yayu. Baru saja pintu kamar belakang itu terbuka, langsung muncul hawa lembab yang bercampur dengan bau apek di dalam kamar tersebut. Maklum saja, menurut pengakuan Bik Murni sendiri, terakhir kali baby sister yang menempati kamar itu sudah keluar dari sejak 3 bulan lalu, dan kamar yang ditempati Yayu ini tidak pernah terpakai lagi. Belum ada sehari Yayu tinggal di rumah sang majikannya saat ia sedang merapikan barang-barangnya sekaligus membersihkan kamarnya. Ia melihat sekelebat bayangan hitam yang benar-benar jelas nampak menembus tembok. Sontak saja Yayu langsung merasa ketakutan dan mencoba beristighfar berkali-kali. Tiba di malam hari, saat Yayu selesai menunaikan semua tugas-tugasnya sebagai baby sister, ia lalu mencoba merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk dan menyalakan AC. Sehari bekerja di rumah majikannya itu, sebenarnya Yayu mulai merasa kerasan. Di sisi lain, selain gajinya besar, nyatanya ia pun mendapatkan fasilitas tidur di kamar ber-AC dan kasur yang empuk, serta yang terpenting, keluarga Ko Amin adalah keluarga yang ramah. Saat mata Yayu mulai terpejam, ia kemudian merasakan kedua kakinya terasa amat dingin sekali. Selain itu di kedua kakinya
Yayu pun terasa seperti menahan beban berat. Yayu langsung membuka matanya dan melihat ke arah kakinya. Betapa kagetnya Yayu, karena kini ia melihat sosok siluet bayangan putih dengan ikatan di kepalanya menyerupai pocong, sedang duduk di kaki Yayu dan menatap tajam ke arahnya. Seketika mulut Yayu seperti tersumpal oleh sesuatu. Ia tidak bisa bergerak ataupun berteriak. Yang Yayu bisa lakukan adalah membaca-baca doa yang ia bisa sampai sosok mengerikan itu hilang di hadapannya. Menjelang pagi hari, Pak Syakir, Mbok Ina dan Parti kemudian datang kembali ke rumah majikannya itu. Seperti sudah mengetahui sesuatu yang dialami oleh Yayu, Pak Syakir lalu menanya Yayu, "Gimana tidurmu malam ini? Nyenyak nggak? Apa ada sesuatu yang kamu rasakan?" tanya Pak Syakir. Karena Yayu masih baru, ia enggan mau berterus terang kepada Pak Syakir dan hanya menjawab seperlunya. "Alhamdulillah Pak, nyenyak kok," ucap Yayu sambil tersenyum. "Alhamdulillah, semoga kamu betah ya. Kasihan, soalnya Den Devin sama Non Cherry. Ia masih perlu babysitter yang masih standby di rumah untuk menemani dan menjaga mereka. Karena Ko Amin dan Cik Linda ini pembisnis yang sering pergi keluar kota," jawab Mbok Ina. Sesudah kedua anak majikannya itu berangkat ke sekolah, Yayu lalu berinisiatif untuk ikut membantu Parti yang sedang menyapu halaman depan dan menyirami tanaman milik majikannya. Yayu, sini yuk, tolong saya." Terdengar suara orang memanggil namanya dengan suara menggema. Ia segera menjawab panggilan tersebut dan berlari masuk ke dalam rumah. Dari luar, Parti heran melihat Yayu yang tiba-tiba berlari ke dalam. Padahal Parti sendiri yang saat itu berdiri dekat Yayu tidak mendengar ada yang memanggil namanya. Tidak lama Yayu kembali keluar seperti keheranan. "Loh, aneh, tadi seperti ada yang memanggil saya," ucap Yayu. Raut wajah Parti mulai agak berubah cemas, namun ia seolah acuh dengan ucapan Yayu. "Enggak kok, aku nggak dengar apa-apa. Mungkin kamu salah dengar saja," jawab Parti. Kini tidak terasa 1 minggu sudah Yayu bekerja di rumah sang majikannya itu. Sebenarnya dalam kurun waktu 1 minggu itu, Yayu seringkali merasa dirinya seperti diikuti oleh bayangan seseorang. Namun ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun yang ada di balik punggungnya. Saat malam hari pun Yayu merasa tidurnya tidak pernah nyenyak. Selalu saja ia merasa ada yang memperhatikannya, dan tidak jarang pula ia sampai diberi mimpi menyeramkan, didatangi sesosok pocong yang pernah menduduki kakinya. Selama seminggu itu semua ketakutan yang Yayu rasakan hanya ia pendam sendiri. Walaupun sebenarnya ingin rasanya Yayu menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang menimpanya. Masuk di minggu kedua Yayu bekerja di rumah sang majikan. Ia mendapat kabar jika keluarga Ko Amin beserta anaknya akan pergi keluar kota secara mendadak selama 1 minggu untuk menghadiri pemakaman saudara dari Ko Amin yang berada di Kalimantan. Karena Yayu masih disebut pegawai baru, ia belum bisa mendapatkan cuti. Yayu kemudian dimintai oleh Cik Linda dan Ko Amin untuk menjaga rumah dan kedua anjing peliharaannya saat malam hari. "Kamu gak usah khawatir, Pak Syakir, Parti dan Mbok Ina masih bekerja seperti biasa kok di rumah ini. Hanya saja Pak Syakir bertugas untuk memberi makan anjing dan membersihkan kandang anjing saja. Sesudahnya ia pulang lagi selama kami tidak ada di rumah. Untuk Parti dan Mbok Ina, ia bisa segera pulang lebih awal setelah tugas-tugas membersihkan rumah selesai. Yang penting kamu baik-baik ya di sini Yayu. Nanti kalau ada apa-apa bisa telepon Pak Syakir saja, karena kontrakan Pak Syakir gak terlalu jauh dari sini," pesan Cik Linda kepada Yayu sebelum ia dan keluarganya itu pergi. Ada rasa was-was dan takut di benak Yayu ketika menjelang malam hari setelah Pak Syakir, Mbok Ina dan Parti pulang. Kini hanya ia sendiri di rumah besar itu dan kedua anjing milik Ko Amin. Untuk membunuh rasa takutnya, Yayu memutuskan untuk menonton televisi. Saat Yayu sedang asik menonton televisi di lantai 1, kedua anjing milik Ko Amin tiba-tiba langsung menggonggong keras
sambil menghadap ke arah kamar Yayu. Seketika Yayu kaget. Ia mengira ada seseorang di belakang. Namun begitu Yayu dekati, kedua anjing milik Ko Amin masih saja menggonggong ke depan kamar miliknya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan Yayu pun semakin tidak karuan, manakala ia mendengar suara rintihan orang minta tolong dari salah satu sudut kamarnya. Malam itu Yayu lewati dengan keadaan terjaga. Ada rasa khawatir di diri Yayu jika ia mencoba untuk memejamkan mata. Hingga ketika pagi menjelang, Yayu yang sudah tidak kuat dengan apa yang ia alami mencoba menceritakan kepada Mbok Ina, Parti, dan juga Pak Syakir. Sudah, jangan kamu pikirkan. Namanya hidup berdampingan dengan hal yang tidak kasat mata. Pasti ada saja hal-hal ganjil yang akan kamu alami, Yayu. Saran Pak Syakir menenangkan hati Yayu. Mendengar keluh kesah Yayu dan cerita mistisnya, Mbok Ina mencoba menasihati Yayu agar kuat bertahan bekerja di rumah sang majikan itu untuk beberapa waktu ke depan. Sempat terbesit rasa ingin pulang kampung kembali karena ia tidak kuat dengan kesan horor di rumah sang majikan ketika malam hari. Beruntunglah masih ada keluarga Pak Syakir yang menenangkan perasaan Yayu. Di hari itu, karena Yayu semalaman terjaga, membuat ia tidur lebih cepat setelah ia menunaikan sholat Isya. Namun ia terbangun manakala ia kembali merasakan kedua kakinya berat dan terasa dingin. Seperti yang sudah terjadi, kini ia kembali melihat sesosok pocong yang sedang menduduki kaki Yayu. Tolong aku, jiwaku masih terkubur di rumah ini. Yayu yang saking ketakutannya, ia mencoba memejamkan mata sampai ia benar-benar lelap tertidur. Kamu masih digodain penghuni di sini ya? Tanya Pak Syakir di pagi hari. Dengan menangis sesegukan, Yayu kemudian menceritakan ulang kejadiannya. Ia ditampakkan sosok pocong di rumah itu, tepatnya di kamar Yayu. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan siapa sosok pocong itu, jawab Pak Syakir yang kemudian membuat bulu kuduk Yayu berdiri. Dulu, saat pembangunan rumah ini, pernah ada seorang tukang bangunan yang meninggal karena terjatuh dari lantai 2. Kala itu Ko Amin dan keluarganya memang tidak merasa ada sesuatu buruk yang akan terjadi, karena mereka menganggap itu hanya kecelakaan kerja biasa. Namun, begitu Ko Amin mendapati rumah ini, mulai ada banyak gangguan mistis sampai membuat kedua anaknya Ko Amin sakit-sakitan. Menurut kepercayaan Ko Amin yang beragama Buddha, ia memanggil seorang biksu yang melakukan ritual doa-doa di rumah tersebut. Sejak saat itu keluarga Ko Amin sudah tidak pernah diganggu lagi. Namun kini giliran para pembantunya yang kena teror. Sebelum istri dan anaknya Pak Syakir yang bekerja di rumah itu, Pak Syakir bersaksi jika pernah ada 3 orang pembantu rumah tangga yang menginap untuk membantu mengurusi pekerjaan rumah Ko Amin. Namun satu persatu dari mereka keluar tanpa alasan yang jelas. Hingga pernah suatu waktu ada seorang pembantu baru Ko Amin yang mengalami kesurupan 3 hari 3 malam. Karena keadaan si ART yang semakin mengkhawatirkan, dipanggilkan orang pintar untuk membantu menyadarkan si ART tersebut. Dari pengakuan si orang pintar, barulah diketahui jika rumah itu pernah menggunakan tumbal nyawa pekerjanya agar bangunan rumah tersebut kokoh dan kuat. Selain itu, bagi mandor yang sengaja menumbalkan karyawannya, dipercaya ia akan mendapatkan banyak proyek-proyek besar lainnya. Pak Syakir yang kasihan melihat keluarga Ko Amin selalu berganti-ganti ART, kemudian menyarankan untuk memperkerjakan istri dan anaknya dari kampung saja. Namun dengan syarat mereka tidak ikut menginap di rumah tersebut seperti Pak Syakir sebelumnya. Jadi memang Pak Syakir ini sopir yang pulang tiap hari gitu ya guys. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Ko Amin dan Cik Linda tetap saja membutuhkan baby sister yang bisa menginap di rumahnya karena kesibukan mereka berdua sebagai pembisnis. Maka dari itu Cik Linda dan Ko Amin masih terus mencari kandidat baby sister yang bisa bertahan lama di rumahnya dengan iming-iming gaji besar. Namun nyatanya gaji besar pun tidak cukup membuat para baby sister itu bertahan lama.
Mendengar hal tersebut membuat nyali Yayu tambah menciut. Ia bergumam pantas saja jika selama ini ia sering berinteraksi dengan sosok-sosok yang menyeramkan, terutama sosok pocong yang berada di sudut kamarnya. Di malam terakhir Yayu bertahan di rumah bekas tumbal proyek tersebut. Ia jelas mendengar suara bunyi shower air yang terbuka. Sambil memastikan takut ada yang bocor, kemudian Yayu agak berlari ke lantai 2 untuk mengecek ke dalam kamar mandi majikannya itu satu persatu. Gak ada shower yang bocor kok di kamar mandi utama majikan serta kamar mandi anak di lantai 2. Yayu membatin. Begitu Yayu ingin beranjak kembali ke lantai 1, tiba-tiba pintu kamar mandi anak majikannya itu terbuka dengan sendirinya. Yayu sempat menoleh dan mengintip ke dalam kamar mandi tersebut. Dalam keadaan kamar mandi yang gelap gulita, nyatanya sudah ada sesosok pocong yang bergantung terbalik di dalam kamar mandi tersebut dengan mulut yang menyeringai kepada Yayu. "Tolong aku Yayu, tolong aku." Yayu yang sudah begitu kalap ketakutan luar biasa, ia segera berlari ke rumah majikan Bibi Murni. Dengan berderai air mata dan keadaan yang terguncang, ia memohon-mohon untuk kembali pulang saja ke kampung. "Ya sudahlah, kalau kamu memang mau pulang, Bibi nggak bisa melarang. Memang Bibi juga banyak mendengar kisah rumah Ko Amin yang angker dari ART sebelum-sebelumnya. Tapi Bibi kok kurang percaya, makanya Bibi ajakin kamu untuk kerja di situ. Maafin Bibi ya Yayu. Sebenarnya niat Bibi kan cuma mau kamu sukses kerja di kota, walaupun cuma jadi baby sister," jawab Bibi Murni. Setelah kejadian itu, Yayu memutuskan untuk resign dari sang majikannya dan kembali bekerja di kampung. Rumah itu pun masih ada. Dan bahkan sampai sekarang, Yayu masih teringat bagaimana traumanya ia ketika melihat sosok pocong di hadapannya di dalam rumah mantan majikannya itu yang pernah memakan tumbal nyawa pekerja bangunannya sebagai tumbal proyek.